warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 7 menginformasikan tentang penyebab penyakit dan gejala penyakit tanaman. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julfita Akfiani dengan NIM 009. Nama saya Sultan Muhammad Firdaus dengan NIM 003. Nama saya Muhammad Rafif dengan NIM 045. Tumbuhan adalah organisme yang melakukan kegiatan fisiologi, yaitu pertukaran zat, tumbuh, gerak, dan pembiakan. Penyakit tanaman adalah keadaan abnormal karena gangguan yang menyebabkan perubahan baik morfologi maupun fisiologi pada tanaman yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, adapun klasifikasi penyakit tumbuhan ada 6. Yang pertama, gejala. Yang kedua, bagian tanaman yang terserang. Yang ketiga, macam tanaman yang diserang. Yang keempat, kerusakan yang ditimbulkan. Yang kelima, cara timbulnya penyakit. Dan keenam, penyebab penyakit. Adapun klasifikasi penyakit tanaman yang akan dipresentasikan yaitu gejala dan penyebab penyakit. Yang pertama, gejala penyakit tanaman. Gejala adalah perubahan-perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat dari adanya penyebab penyakit. Dalam hal ini, selain memperhatikan gejala, juga harus memperhatikan tanda dari penyakit. Nah, yang dimaksud tanda yaitu semua pengenal dari penyakit selain reaksi tumbuhan inang. Selain gejala, misalnya bentuk tubuh parasit, miselium, warna spora, damar, lender, dan sebagainya. Nah, penggolongan gejala digolongkan menjadi 2. Yang pertama, perluasan gejala yang terjadi. Yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sel. Nah, yang pertama, penggolongan gejala berdasarkan perluasan gejala yang terjadi. Ada 2, yaitu gejala lokal. Gejala lokal yaitu suatu gejala yang hanya terbatas pada bagian tumbuhan tertentu. Sedangkan yang kedua, gejala sistemik yaitu gejala yang merata pada seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sel dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe nekrotis yang meliputi gejala yang terjadi karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau matinya sel. Yang kedua, ada tipe hipoplastis, meliputi gejala-gejala yang terjadi karena terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel atau underdevelopment. Yang ketiga, ada tipe hiperplastis, yang meliputi gejala-gejala yang terjadi karena pertumbuhan sel yang lebih biasa atau overdevelopment. Yang pertama, ada tipe nekrotis, terdiri dari nekrose, yaitu mati jaringan yang disebabkan sebab dari itu pertama-tama berwarna kuning, kemudian berwarna coklat atau hitam. Yang kedua, perforasi. Perforasi atau bercak berlubang terbentuknya pada pusat bercak nekrotis. Contohnya itu daun karet yang diserang jamur Helminthosporium hervae. Yang ketiga, ada terbakar. Nah, gejala ini terjadi secara mendadak. Bercak nekrotis yang ditimbulkan mempunyai bentuk yang kurang menentu. Contohnya, tumbuhan yang mengalami kekeringan, suhu yang terlalu tinggi karena adanya bahan kimia yang merugikan. Yang keempat, ada busuk. Istilah yang lazim digunakan untuk jaringan tumbuhan yang tebal seperti akar, umbi, daun yang tebal, buah, dan lain-lain. Contohnya, umbi, wortel, daun kubis
yang diserang oleh bakteri Erwinia carotophora. Selanjutnya ada menguning atau klorosis, yaitu rusaknya klorostisida yang menyebabkan menguningnya bagian tumbuhan yang lazimnya berwarna hijau. Contoh, daun jagung yang diserang jamur Sclerospora maidis. Selanjutnya ada layu atau kekeringan. Itu gugurnya daun-daun yang diikuti keringnya batang dan tunas, karena adanya gangguan di dalam berkas pengangkutan atau kerusakan akar. Contohnya, tanaman pisang yang diserang oleh jamur Fusarium oxysporum. Selanjutnya ada kanker. Terjadinya kematian jaringan kulit tumbuhan yang berkayu, misalnya akar, batang, dan cabang. Nah, contohnya itu ada batang Dalbergia latifolia atau sonokeling yang diserang oleh jamur Poma sp. Selanjutnya ada dumping off, yaitu rebahnya tumbuhan yang masih pembusukan sangat cepat. Contohnya itu semai tembakau yang diserang jamur Pythium sp. Selanjutnya ada eksudasi, yaitu terjadinya pengeluaran cairan dari suatu tumbuhan karena penyakit. Berdasarkan cairan yang dikeluarkan, dikenal beberapa istilah, yaitu ada gumosis, teksosis, dan resinosis. Selanjutnya ada mati ujung atau dieback, yaitu kematian ranting atau cabang yang dimulai dari ujung dan meluas ke pangkal. Contoh, tanaman yang diserang jamur Coletotrichum gloesporioides. Selanjutnya ada hidrosis, yaitu sebelum sel-sel mati, bagian tersebut tanpa kebersamaan. Air sel keluar dari ruang sel masuk ke dalam ruang antar sel. Contohnya itu busuk pada tomat. Tipe hipoplastis terbagi menjadi klorosis, terjadinya penghambatan pembentukan klorofil sehingga bagian yang seharusnya berwarna hijau menjadi kuning atau pucat. Contohnya Chili Venal Mottle virus. Yang kedua ada kerdil. Gejala habitat yang disebabkan karena hambatan pertumbuhan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dari biasanya. Contoh tanaman padi yang diserang virus. Yang ketiga ada etiolasi. Gejala yang menimbulkan tumbuhan yang menjadi pucat. Tumbuhan memanjang dan mempunyai daun-daun yang sempit karena mengalami kekurangan cahaya. Perubahan simetri. Hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pada bagian di depannya sehingga terjadi penyimpangan daun. Contohnya tanaman tembakau yang diserang bakteri Pseudomonas solanacearum. Selanjutnya ada roset. Hambatan pertumbuhan ruas-ruas batang tetapi pembentukan daun-daunnya tidak terhambat. Sebagai akibatnya daun-daun berdesak-desakan sehingga membentuk suatu karangan. Selanjutnya ada tipe hiperplastis. Gejala yang terjadi yaitu keriting, gejala pembengkakan tunas atau penggulungan daun sebagai akibat pertumbuhan setempat dari suatu bagian anggota tubuh. Contohnya yaitu daun tembakau yang diserang oleh hama thrips. Yang kedua ada kudis atau scab, terdiri dari bercak-bercak yang tersembul ke atas, kasar dan letaknya tersaing sebagai akibat pertumbuhan yang luar biasa dari sel-sel epidermis dan jaringan di bawahnya dari daun, buah, batang atau umbi. Contohnya yaitu umbi kentang yang diserang bakteri Streptomyces scabies. Yang ketiga ada intumescensi,
Gejala kekurangan zat makanan disebabkan karena penggembungan setempat dan sel-sel epidermis atau subepidermis sebagai akibat dari penumpukan air yang berlebihan. Contoh, daun kasia tomentosa, penyebabnya belum diketahui. Fasiasi, suatu organ yang seharusnya bulat atau silindris dan lurus berubah menjadi pipih, lebar dan membelok, bahkan ada yang membentuk spiral. Contohnya, fasiasi pada kaktus yang penyebabnya belum diketahui. Oke. Yang selanjutnya adalah pembentukan alat yang luar biasa. Pembentukan alat yang luar biasa ini dibagi dua, yaitu antolisis sama enasi. Antolisis adalah perubahan bunga menjadi daun-daun yang kecil-kecil. Contohnya, tanaman jagung yang diserang jamur Sclerospora maydis. Dan enasi adalah pembentukan daun yang kerdil pada sisi bawah tulang daun. Contohnya, pada daun tembakau yang diserang virus Rubatobaceae. Perubahan warna. Perubahan warna yang bukan klorosis pada suatu organ. Contohnya, pada tanaman jagung yang kekurangan fosfor, yang warnanya akan berubah menjadi keungu-unguan. Dan sapu. Berkembangnya tunas-tunas ketiak yang biasanya tidur menjadi seberkas ranting-ranting yang rapat. Biasanya disertai dengan terjadinya hambatan perkembangan luas-luas batang dan daun-daun. Contohnya, tanaman kacang tanah yang diserang mikoplasma. Dan yang terakhir adalah sesidia, atau pembekakan setempat pada jaringan tumbuhan sehingga terbentuk bintil-bintil. Berdasarkan patogennya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fitosesida dan zoosesida. Fitosesidia adalah bila patogennya tergolong dalam dunia tumbuhan. Contohnya pada daun damar, Agathis alba yang diserang jamur Ascedium sp. Dan zoosesidia bila patogennya tergolong dalam dunia hewan. Contohnya daun Cinnamomum zellinaceum yang diserang tungau Erysopeps dotersi. Sedangkan penyebab penyakit tanaman dibedakan menjadi dua golongan, yaitu biotik atau parasit dan abiotik non-parasit. Biotik yang termasuk dalam penyebab penyakit biotik adalah jamur, bakteri, virus, tanaman tingkat tinggi, parasit, dan lain-lainnya. Sedangkan yang termasuk dalam penyebab penyakit tanaman abiotik adalah deviansi unsur hara, keracunan mineral, kelembapan, suhu, sinar yang tidak sesuai, kekurangan oksigen, polusi misal uap, asap belerang, reaksi tanah. Sedangkan secara umum, penyakit biotik merupakan penyakit tanaman yang disebabkan oleh suatu organisme infeksius, bukan binatang, sehingga dapat ditularkan dari satu pohon ke pohon lainnya. Organisme yang dapat menyebabkan suatu penyakit tanaman disebut dengan patogen. Sedangkan penyakit abiotik terjadi tanpa keterlibatan organisme penyebab penyakit atau patogen. Penyakit abiotik merupakan penyakit tanaman yang disebabkan oleh penyebab penyakit non-infeksius atau tidak dapat ditularkan dari suatu tanaman ke tanaman lain. Sehingga penyakit abiotik juga disebut penyakit non-infeksius. Namun demikian, penyakit abiotik dapat mempengaruhi seluruh fase pertumbuhan tanaman, mulai dari semai, pertumbuhan vegetatif, perkembangan sampai dengan komoditi yang dihasilkan tanaman, seperti kayu, damar, benih, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.